pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang horas. Cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. Satu, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Ada karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah, kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, ya udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, dua low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Udah itu tinggal disahkan aja. Tuh udah dua tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini, sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini.
nyinyir dikit ya, walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan bener-bener ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan, sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku. Kita bisa menggagalkan ini. Ya, walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru, di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu, setelahnya itu kan adalah masa reformasi. Nah di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin terus kalau ada yang terlalu vokal diberhentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat, kalian duduk di sana karena dipilih dan kapanpun, ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk bisa kita tuntut.